ini yaitu psikologi sumber daya manusia. Nah, yang saya akan berikan di sini adalah kalau misal minggu lalu kita bicara mengenai pelatihan dan pengembangan, maka hari ini sebetulnya kita membicarakan hal yang mirip dengan pengembangan ini, gitu. Performance management ini di mana salah satu prosesnya adalah performance appraisal, itu sebetulnya kan sama seperti kalian aja tuh kalau misalkan jadi mahasiswa kalian kan dinilai ininya apa, dinilai kinerjanya, performance-nya, yaitu dengan nilai-nilai setiap semester. Demikian juga dengan karyawan di dalam perusahaan itu juga harus dinilai kinerjanya. Nah, kalau kalian bayar kemudian dinilai, kalau karyawan ini dinilai untuk bisa nggak dibayar dengan apa? Dengan layak sesuai dengan kinerjanya. Dari situ juga kemudian kalau misalkan kalau rapotnya bagus, performance appraisal, hasil performance appraisal-nya bagus, itu mesti diapain, gitu. Kalau jelek mesti diapain, gitu. Jadi prinsipnya untuk performance management ini orang itu biasa cuma menilai saja, ya kan, setiap tahun. Akan tetapi tidak dilakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan untuk mengembangkan karyawan. Atau misalkan kalaupun dia bisa kinerjanya kurang bagus diapain, gitu. Dikasih pelatihan dan pengembangan kayak kemarin, atau diberi surat peringatan kalau misalkan kinerjanya ini berupa disiplin, ya kan, disiplin tidak di ini. Nah, nanti kita akan bicarakan. Kemudian juga kalau seandainya karyawan ini mau dikembangkan, itu tidak cuma dengan pelatihan dan pengembangan yang kemarin gitu, tapi bisa juga dengan coaching, counseling, dan mentoring. Nanti akan kita bicarakan lebih banyak gitu. Saya memang sengaja tidak terlalu membahas performance appraisal karena nanti tugas kalian lah yang nyari. Soalnya saya lihat-lihat kok sekalian belum pernah buka buku ya, buka buku referensi yang saya kasih. Itu nanti kalian baca sendiri di bab 7. Ya. Bab 7 itu ada tentang performance appraisal. Jadi kalian boleh lihat-lihat ya secara nanti itu tugas presensinya. Nah, perbedaan antara performance appraisal sama performance management, jadi kalau performance appraisal itu ya rapotan untuk karyawan itu. Jadi mereka dinilai kinerjanya apa. Jadi perusahaan harus membuat standar ya yang dikomunikasikan ke karyawan. Kamu diharapkan untuk ini karena setiap tahun atau setiap semester atau kuartal itu kamu akan dinilai, misalnya seperti itu. Dan ketika dinilai ini, apa yang harus dilakukan oleh seorang supervisor itu tidak cuman menilai, tapi dia juga harus membicarakan proses penilaian ini dengan karyawannya atau anak buahnya. Nah, ini yang kadang-kadang tidak dilakukan di dunia sesungguhnya. Harusnya tiap orang itu didudukkan, kemudian kamu tak nilai kayak gini, karena kamu kayak gini-gini. Kamu bagus di sini, bagusnya diomongin dulu, jeleknya di sini. Oleh karena itu tahun ini mungkin kamu bisa naik gaji tapi cuma segini, atau kamu tahun ini bagus banget sehingga kamu bisa dinaikin gajinya sekian. Itu juga bisa untuk memotivasi karyawan memperbaiki kalau dia punya kesalahan. Kamu salahnya gini, kenapa kok saya nilai seperti ini? Kamu soalnya begini, seharusnya seperti ini, gitu. Dan dari sini karyawan tahu apa yang harus dilakukan nanti untuk supaya kinerjanya lebih baik. Nah, kenapa penting buat perusahaan karyawan tahu?
apa yang diharapkan dari dia, itu karena kita mau kinerja karyawan ini sejalan, selaras dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan dengan tujuan-tujuannya yang lebih strategis. Perusahaan nggak mungkin bisa perform tanpa orang. Ya, jadi kita harus ngurusin orang per orang supaya mereka memiliki kinerja yang kalau dijadiin satu, itu menunjang strategi perusahaan. Nah, usaha selain tadi menilai, kemudian membuat semacam cara bagaimana agar kinerja karyawan itu berkembang, lebih meningkat, lebih bagus, sesuai dengan strategi perusahaan, itu namanya performance management. Jadi, performance appraisal adalah bagian dari performance management. Akan tetapi, menilai hasil kerja seseorang dengan performance appraisal saja, itu bukan performance management. Jadi ada hal-hal lain yang harus dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk meningkatkan, mengembangkan kinerja karyawan berdasarkan apa yang telah dinilai tadi dengan performance appraisal. Nah, seorang supervisor ketika melakukan performance appraisal itu sudah harus melakukan performance management, sehingga dia harus tanya jawab dengan karyawannya, seperti yang saya tadi bilang. Karyawan tuh harus tahu dia dinilai kayak apa. Dia harus setuju atau enggak setuju, itu dikasih di dalam proses itu harus ada. Dan ini jarang dilakukan oleh supervisor. Oleh karena itu sebetulnya kalau ini dilakukan, orang tuh nggak akan ada protes-protes. Kenapa kok saya dinilai seperti ini? Nah, disinilah seharusnya ketika menilai seorang supervisor itu harus ngomongin gini loh, kita kan tahun lalu sudah menetapkan objektif kita itu sekian. Kita sudah sepakat kita harus menyelesaikan ini. Sedangkan yang kamu lakukan adalah yang ini sudah memenuhi bahkan lebih, yang ini kurang, yang ini dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus diketahui oleh karyawan dan diomongin di pertemuan antara supervisor sama karyawan tentang performance appraisalnya. Bosnya itu enggak boleh emosi, dia harus menerangkan dengan detail dan juga harus dengan kamu di sini salahnya, kamu bagus di sini, dan juga minta orangnya, kamu menurutmu gimana? Setuju enggak kayak gini? Kamu saya nilai seperti ini. Nah, memang budaya seperti ini tuh di Indonesia mungkin belum. Nah, saya harapin sih ketika kalian nanti kerja di tempat yang lebih apa ya, yang melakukan hal ini, biasakan untuk semua supervisor ngomong tentang kinerjanya itu dengan karyawannya. Soalnya kalau di Indonesia orang-orang itu kadang-kadang malah disembunyiin, nilai-nilainya disembunyiin, nggak diomongin, kasak kusuk di belakang, nanti protes kayak gitu. Nah, yang penting itu di sini karyawannya setuju bahwa memang seperti itulah kinerjanya dia yang dinilai. Ini bukan kayak rapotan SD, SMP, SMA kayak gitu. Orang tuh boleh appeal, jadi naik banding itu boleh, kasih alasan juga boleh. Kadang-kadang mungkin supervisornya enggak ngerti situasi lapangan. Mungkin bukan kesalahan dari karyawannya ketika dia performance-nya enggak begitu bagus. Demikian juga sebaliknya ketika performance-nya bagus tapi saya dibantu temen kok Pak, ini, mungkin kayak gitu, ya kan. Tapi jarang seperti kalian kalau seharusnya merasa pantas dapat B, dapat A, diem aja ya toh. Tapi kalau dapat B, pengen dapat A, protesnya minta ampun. Nah ini jarang, ya toh. Itu di mana-mana ada. Nah,
Ini checklist ketika seseorang itu membicarakan hasil performance appraisal dari karyawannya. Sudahkah seorang supervisor itu mendiskusikan objektifnya di awal tahun? Kalau belum, loh salahnya siapa supervisor kalau anak buahnya nggak ngerti apa yang diharapkan dari supervisornya? Salah supervisornya. Jadi anak buah itu harus tahu bahwa ini yang diharapkan dari seorang karyawan, kayak gitu. Kemudian apakah setuju atau enggak ketika dibilang kamu ini kinerjanya kayak gini. Kemudian apakah diharapkan memiliki keahlian tertentu dan sudah dilaksanakan. Dan apakah seorang supervisor itu sudah melakukan reinforcement pada prestasi karyawan. Nggak bisa kita berharap anak buahnya ini tahu apa yang dilakukan kalau ini tuh nggak ngasih tahu, oh kamu sudah ngerjain ini ya, oh bagus gitu, keren gitu. Dan biasanya kemudian apakah juga sudah pernah direkomendasikan pelatihan. Lah kalau disuruh gini-gini tapi anak buahnya belum tahu, belum pernah tahu gitu tentang hal itu, ya tetap harus dikasih pelatihan dulu baru dinilai. Nah, ya enggak bisa misalkan dia bilang, "Oh, saya enggak dulu waktu masuk requirement-nya bukan ini," gitu. Tiba-tiba ada perubahan teknologi misalkan. Nah, itu harus dikasih pelatihan dulu baru dinilai, bukan dinilai dulu. Ya, toh karena itu sesuatu yang harus dipelajari terlebih dahulu. Ya, ini ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh supervisor. Yang paling penting itu yang paling bawah nih. Ini yang biasanya agak sulit dilakukan oleh seorang supervisor. Apakah sudah berterima kasih pada karyawannya? Ya, bawahannya sudah melakukan ini karena itu termasuk reinforcement. Jadi, ketika melakukan performance appraisal, performance management, kita tidak, bila kita seorang HRD, itu tidak cuma menilai anak buahnya doang, tapi juga menilai supervisornya. Dia sudah mendorong anak buahnya untuk kinerjanya bagus atau enggak? Sudah menetapkan standar kinerja atau enggak? Dan tiba-tiba dia bilang anak buahnya jelek, loh anak buahnya lu nggak tahu dia sebetulnya disuruh apa, ya kan nggak fair gitu. Kalau anak buahnya bagus, dia juga harus ngasih tahu, oh sudah bagus gitu. Ya. Minimal dalam komunikasi nggak usah lah kalau misalnya ya ini di dalam komunikasi sehari-hari kayak gitu. Beri reinforcement. Itu jadi performance appraisal ini bukan pihak karyawan sih yang anak buah saja yang ini yang sedang berusaha meningkatkan ini, tapi juga supervisornya atau atasannya. Gimana kalau misalkan dia nggak terima? Bisa saja. Jadi kita kadang-kadang sama seperti kayak misalkan kalian gitu ya toh protes nilai. Dosen nggak boleh marah-marah kan? Normal itu gitu. Kadang-kadang juga salah, mungkin ada yang tugasnya ketelisut dan mahasiswa jangan malu atau jangan takut kalau tapi kalian kayaknya ya enggak takut-takut kan ya kalau protes ya. Di dosennya juga kadang-kadang, oh iya ya, ono sing keliwatan kayak gitu. Demikian juga di pekerjaan. Demikian juga di pekerjaan orang itu harus menganggap bahwa kinerja itu harus diketahui kedua belah pihak betul salahnya. Ya. Dan juga kadang-kadang seorang supervisor itu jangan sampai menyerang anak buahnya dalam hal kalau misalkan anak buahnya ini protes. Jadi diomongin, didiskusiin kan dewasa kayak gitu. Demikian juga kayak kalian misalnya protes nilai kayak gitu. Dosennya kan harus, oh iya ya, terima kasih ya udah di ini. Sama di perusahaan juga kayak gitu. Terus kalian langsung, jadi nanti aku mau protes.
Jadi jangan buru-buru melakukan tindakan. Diterangkan dulu dengan sabar, dengan apa, kadang-kadang jangan-jangan kita yang salah gitu. Tapi ya jangan protesan melulu gitu ya. Makanya kalau protes gimana gitu. Kalau protes atau mengkritik orang harusnya gimana? Menurut kalian kritik yang bagus itu kayak gimana? Halo, masih hidup? Halo? Izin menjawab, Bu. Aduh, kaget aku. Ya. Apa? Kalau ngeritik yang bagus itu kayak gimana? Ya dengan kata-kata yang sopan gitu, Bu. Kan sekarang kan kalau kalau misalnya zaman sekarang itu, Bu, banyak yang niatnya menjatuhkan dengan embel Nah, kritik gitu kan, Bu. Ya gitu. betul. Jadi harus dengan kata-kata yang seenggaknya nggak menyinggung. Kan kalau misalnya kritik kinerjanya kurang, ya gunakanlah kata yang Ya, kamu mungkin masih ada beberapa kekurangan di sini, tapi diharapkan bisa lebih baik lagi gitu. Jangan-jangan memakai kata yang kamu jelek di sini, gitu. cuih gitu, enggak boleh ya. Oke, good. Jadi, eh kemana? Salah satu hal yang mungkin harus ini tuh benar kata Ramzi. Kita harus memperhitungkan harga diri orang itu, ya kan? Sense of worth-nya. Jangan dijatuh-jatuhin. Dia sudah jatuh, kamu ini apa? Kamu lempar sandal itu enggak boleh. Jadi kalau dikatain mungkin harus dengan kata-kata yang sopan dan juga menjaga marwahnya orang itu tersebut. Terus yang kedua, jangan di depan orang banyak, ya di sendirian dan juga lakukan dengan sangat konstruktif. Artinya memang dia mungkin memiliki kesalahan, tapi beritahu bagaimana cara untuk memperbaikinya. Dan juga untuk tidak cuma memperbaiki kesalahan, tapi untuk berbuat lebih baik lagi, kayak gitu, ya toh. Memperbaiki kesalahan itu kan normal aja, tapi kalau ada usaha lebih, kayak gitu. Dan juga harus telaten. Kalau perlu tiap hari. Sehingga ketika orang itu tiba-tiba dapat rapot, itu nggak kaget. Karena tiap hari, aduh, saya dibilang ini. Wih, saya dinilai bagus. Ini gini. Jadi gerak-gerik atau reinforcement yang sering itu juga penting gitu supaya tidak membuat orang itu merasa di PHP gitu. Kayaknya aku di ini ya, tapi kok nilaiku jelek kayak gitu ya. Jangan pernah bilang bahwa orang itu selalu salah. Jadi kadang-kadang bilang yang bagusnya dulu, baru bilang yang jelek. Biasanya orang ya kayaknya kok ngangkat dulu habis itu dijatuhin gitu. Enggak sih, cuma memperhalus jatuh. Dan harus objektif, tidak karena kita punya sentimen, karena mukanya itu dulu kayak mantan saya, makanya saya marah-marahnya yang ini enggak boleh ya toh. Biar mukanya kayak mantan tuh. Kayak ini mungkin orang yang pernah hutang sama kamu, nggak boleh marah-marah. Tapi kadang-kadang manusiawi juga ya rasanya. Ada orang yang mukanya sengak banget gitu, jadinya kita agak gimana gitu ya. Nah itu harus sebagai seorang HRD, biar mukanya kayak apapun kita tuh harus objektif sebagai supervisor kayak gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan performance appraisal-nya ini kebangetan hasilnya jelek banget. Apa yang harus dilakukan? Nah, ini barulah kita melakukan peringatan tertulis. Terutama kalau misalkan dia secara secara mungkin ada prosedur yang
salah dilakukan oleh dia, kayak gitu. Nah, ini biasanya harus harus dibilang bahwa dia ini salah, kayak gitu. Nah, kemudian, apakah tertulis ini, peringatan tertulis ini, itu bisa sering diberikan. Sebetulnya kalau sudah tertulis, itu sudah ada record-nya ya. Jadi ini sebetulnya usaha terakhir, ya. Usaha terakhir untuk mengingatkan karyawan ketika, kinerjanya buruk. Dan yang pasti, peringatan tertulis ini supaya membuat karyawan ini jera, itu, ya. Dan juga kalaupun misalkan, karyawannya ini protes, kita kalau dengan, surat, tertulis bilang bahwa dia ini, apanya yang jelek dan lain sebagainya, itu kalau sudah tertulis kayak gitu kan berarti, sudah memang ada buktinya, ya kan. Jangan asal, karena tertulis ini akan tersimpan selamanya, gitu. Sehingga harus hati-hati ketika melakukannya. Nah, dan juga penulisannya juga berhati-hati. Harus ada kenapa orang ini dianggap jelek. Bahwa orang ini sadar bahwa kinerjanya jelek. Kemudian kenapa kok dibilang jelek. Dan juga bagaimana karyawan ini bisa mengkoreksi kesalahannya. Itu juga ditulis di peringatan yang bagus itu kayak gitu. Sehingga karyawannya tahu bahwa itu yang diharapkan dari dia. Gitu. Tidak cuma dinilai saja. Jadi performance appraisal dan performance management itu sangat berbeda dari segi prosesnya dan juga dari segi keluasannya. Performance appraisal itu hanya bagian dari performance management. Ya. Di dalam performance management definisinya adalah proses yang berkelanjutan, artinya tidak cuma sekali dua dilakukan, tapi tiap tahun berkala dan orang tahu kapan dia akan dinilai. Proses untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengembangkan kinerja. Jadi bukan cuma mengukur doang, kalau mengukur doang kan performance appraisal. Tetapi mengembangkan, mengidentifikasi, baik untuk individu maupun tim, agar kinerja mereka selaras dengan tujuan-tujuan organisasi. Ini saya ulang-ulang supaya kalian lebih paham bedanya. Soalnya selama ini yang sering dibicarakan orang itu performance appraisal atau penilaian prestasi kerja. Biasanya yang dilakukan ketika performance management tadi, orang itu harus tahu tujuannya. Tujuan dia bekerja. Untuk apa? Dari sisi dia bagian dari perusahaan. Sehingga pekerjaannya itu harus memiliki keselarasan dengan apa yang dilakukan, itu harus selaras dengan yang dimaui oleh perusahaan. Nah, sehingga dia bekerja kan, ketika bekerja dimonitor. Monitornya itu ya dinilai tadi, dibilang tadi, dikasih feedback. Nah, kalau feedback tidak cukup, artinya dia harus diarahkan lebih dikasih feedback mungkin untuk beberapa orang nggak bisa meningkatkan kinerjanya, untuk beberapa orang mungkin bisa.
baru dia diarahkan ke coaching atau konseling atau mentoring dan semua support dan pengembangan untuk dia. Yang sudah bagus dikasih reward, dikasih entah itu promosi, entah naik gaji, atau dikasih misalkan employee of the month, atau dikasih apa? Dikasih saham perusahaan. Ada perusahaan yang menghadiahi karyawan atau dikasih ya macam-macam lah. Kayak misalkan tiap tahun misalkan ada apa MVP Most Valuable Pegawai kayak gitu. Ya tergantung dari budaya organisasinya. Nah, itu yang bagus, yang ini yang perlu dikembangkan. Loh, mengembangkannya dalam bentuk apa ya? Nanti ya. Jadi sekali lagi, kenapa kok kita harus melakukan performance management? Yang pertama total quality. Tetap budaya mutu manajemen ya. Kemudian yang paling penting adalah memiliki supaya kinerja karyawan selaras dengan tujuan strategis. Nah, di tengah-tengah ini selain membudayakan mutu, kita juga harus menyelesaikan beberapa masalah kinerja karyawan supaya ke sini. Nah, sekarang ini zamannya semuanya digital. Sehingga kalian seperti semua proses yang ada di perusahaan itu entah sudah diambil alih oleh aplikasi, mengembangkan software sendiri atau pakai software di luar. Jadi contoh. Contoh misalkan seperti ini. Nah, ini semua ini menawarkan software performance appraisal atau bahkan beberapa dibilang performance management. Tapi saya malas masuknya karena harus sign in dulu ya. Jadi mereka ini menawarkan banyak hal. Ini kalau software-software yang nggak custom made ya. Mereka menawarkan punya model sendiri kayak gitu ya. Misalkan self appraisals, ongoing performance ini yang Soho people. Misalkan yang Hypop ada web base, kemudian ongoing performance tracking, yang performance management di sini bisa pakai weighted performance matrix, artinya setiap kinerja itu kalau perusahaan mau ini lebih penting dari ini, mereka ngasih bobot yang lebih kayak gitu bisa gitu. Jadi ini macam-macam banget. Dan itu tugas kalian nanti untuk ngasih contoh satu saja dari macam-macam yang tersedia di internet. Dan ini cuman baru satu the best performance appraisal software of 2021. Jadi performance appraisal itu sesuatu hal yang berkembang dengan sangat cepat seperti di semua human resources information system ya. Sekarang ini bisa saja orang kayak misalkan kamu kinerjamu apa hari ini? Mereka nulis sendiri buktinya apa dan lain sebagainya. Dari situ nanti akhirnya misalkan per semester atau per kuartal itu bosnya ngelihat sudah sampai mana orang ini kayak gitu.
semuanya sekarang sudah digital. Jadi tugas kalian nanti adalah pilih salah satu contoh dan kemudian membandingkan dengan performance appraisal klasik yang ada di buku textbook bab 7 work evaluation. Termasuk di mana yang software ini yang ini caranya, ini metodenya termasuk apa? Kayak gitu. Nanti saya perlihatkan yang yang klasik itu apa aja ininya. Oke. Mari kita kembali ke bahan PPT. Nah, ini salah satu hasil dari mempergunakan performance appraisal yang digital tadi. Yang ini modelnya kayak scorecard. Misalkan dari karyawan Pak Henderson. Pak atau Bu ini ya, Jean Henderson. Dia ini punya tugas yang di sini nih semuanya. Dan ini sudah ditentukan pada awal tahun misalkan. Dan ini kan dinilainya misalkan mulai dari Januari sampai akhir tahun. Jadi dia sudah menetapkan ini semua sebagai objektif atau tujuannya dia bekerja selama setahun. Mengembangkan struktur organisasi harus selesai kuartal ketiga, jadi bulan September, ya kan? Kemudian menunjukkan bahwa dia telah melaksanakan nilai-nilai budaya organisasi dari 5 yang harus diperlihatkannya, dia sudah memperlihatkan 5. Buktinya apa? Di sini ini kadang-kadang ada ini untuk mengunggah bukti. Kemudian goal-nya yang spesifik apa? My goals. Membuat departemen sudah 5 proses, ini SOP, Standard Operating Procedures misalkan. Oh, sudah bikin 5 dalam setahun. Kemudian juga mengoperasikan budget sudah 100%. Meningkatkan quality produk berapa? Kayak gitu. Di sini ada nilainya, bobot, kemudian skor terakhir nanti di total. Sudah selesai ini skornya, dan ini misalkan harus sudah tercapai di kuartal keberapa. Kerja tim apa? Kayak gitu. Kemudian juga pengembangan diri. Jadi dia pengembangan diri ini bukan dilihat sebagai sebagai pekerjaannya perusahaan, akan tetapi juga kewajiban karyawan untuk mengembangkan diri. Nah, ini semua adalah hasil penilaian, contoh hasil penilaian. Nah, apakah semua perusahaan harus seperti ini? Enggak. Semua perusahaan punya keunikan masing-masing, apa yang dinilai, cara menilai, dan lain sebagainya. Itu sebentar, saya pura-pura ikut rapat di PC sebelah. Orang sibuk. Aduh.
Oke. Nah, bagaimana kita bisa melakukan development support setelah kita dapat hasil performance appraisal dari seorang karyawan? Itu bisa dengan coaching, counseling, dan mentoring. Bedanya apa? Kita lihat satu persatu. Coaching itu biasanya seseorang itu ditunjuk, orang yang bekerja di perusahaan yang sama ditunjuk untuk mengajari gitu ya. Jadi untuk agar karyawan itu bukan saja cuma termotivasi, tapi juga bisa loyal dan respect pada perusahaan, kayak gitu-gitu. Kemudian memberi orientasi mengenai nilai-nilai perusahaan, kemudian strateginya. Jadi orang-orang yang memang dipercaya perusahaan untuk menyampaikan dan menularkan budaya organisasi pada karyawan yang baru, terutama untuk memotivasi, kemudian memberi cara-cara kerja di perusahaan itu. Jadi orang-orang ini ditunjuk memang untuk coaching, dan biasanya mereka juga menjadi bagian dari tim recruitment selection. Ya, mereka bertanggung jawab mulai dari rekrutmen untuk mengidentifikasi karyawan yang kira-kira bagus dan selaras dengan nilai-nilai organisasi. Mereka juga ngajar-ngajarin kayak gitu ya, ngajar-ngajarin ekspektasi perusahaan. Biasanya juga orang yang ini tuh biasanya diharapkan orang kalau di sini kayak gini, orang dulu tuh kayak gini. Jadi mereka menceritakan hal-hal yang harus didengar oleh karyawan baru mengenai perusahaan tersebut. Ya. Nah, orang-orang ini yang bertugas untuk melakukan coaching ini biasanya adalah orang-orang yang bisa mendengarkan, bisa memberi instruksi, dan juga memberi feedback dengan bagus. Dengan bagus itu artinya memotivasi, tidak cuman mengkritik, tapi juga dia bisa kira-kira anak kalau kayak gini nih modelnya nanti bisa dikembangkan dengan cara apa. Kemudian juga orang-orang yang ini itu biasanya membuat orang lain itu juga memperhatikan sekelilingnya dan belajar dari sekelilingnya dengan baik, kayak gitu. Biasanya coaching ini memang untuk menghindari beberapa hal, yaitu misalkan jangan sampai meng-hire orang yang salah. Kalau misalnya kira-kira orang ini cocok nggak? Jadi kadang-kadang kalian nggak usah. Saya sering dimintain ngajarin orang untuk ikut psikotes atau wawancara atau ini. Loh, saya itu ini saya cuma satu. Saya nggak bisa ngajarin karena setiap organisasi itu akan berbeda dari cara mengetes dan apa yang dinilai. Dan kalaupun misalnya yang saya ajarin mengerjakan tesnya itu memang mirip atau sesuatu, jangan-jangan kalau orang ini tidak cocok dengan perusahaan yang ini dan kadung sudah bisa mengerjakan dengan baik karena diajarin, tidak sesuai kan, nggak secara naturally sesuai. Nah itu kan kasihan, bisa tersiksa nanti. Oleh karena itu kalian nanti kalau jadi psikolog itu ya nggak boleh ngajarin orang untuk bisa tes, karena jangan-jangan bukan orang yang seperti itu yang dicari perusahaan. Jadi ketika kalian nanti juga ikut tes psikologi atau apa, kemudian kok nggak keterima, belum tentu kalian tidak bisa atau tidak punya kemampuan, tapi belum tentu cocok. Memang bukan yang dicari, bukan seperti kalian. Jadi itu tidak selalu soal kemampuan sih gitu. Nah, tugas coaching itu yang paling
paling utama menyelaraskan antara karyawan baik yang baru maupun yang sudah ada dan lain sebagainya itu dengan kemauan perusahaan. Nah, ini ada beberapa hal yang bisa mengurangi efektivitas coaching. Contoh ya, mungkin bukan salahnya yang coaching ketika meng-hire orang yang salah. Jangan-jangan kayak tadi sudah belajar. Jadi nah itu kadang-kadang nggak boleh. Nggak boleh juga seorang coach yang bagus itu janji. Nanti kalau kamu bisa ini kamu nanti bakalan enggak kayak gitu loh. Jadi ketika kita melakukan bimbingan, ini coaching ini kan sebenarnya bimbingan ya. Kita lihat gayanya orang itu kan beda-beda. Sama kayak seorang dosen membimbing mahasiswanya. Gayanya kalau yang satu ini malah dosennya yang dikejar-kejar, yang satu malah dosennya yang ngejar. Beda. Yang satu kalau dikritik dengan tajam malah termotivasi, yang satunya malah enggak pernah muncul. Ya kan? Demikian juga kalau di perusahaan kayak gitu. Kadang-kadang seorang manajemen atau manajer itu harus mengubah gayanya mengajari. Ya. Ini bisa kalian baca sendiri, ada beberapa hal yang paling penting itu jangan membuat ekspektasi yang terlalu tinggi, tidak realistis. Orang itu harus bisa mencapai apa yang mau dicapai sedikit demi sedikit dan harus telaten. Tidak boleh being impatient, ini tidak boleh. Jadi seorang coaching. Nah, kalau coaching itu biasanya untuk orang-orang baru dan biasa ya, tidak ada bermasalah. Nah, kalau konseling ini untuk orang-orang yang tiba-tiba, kalau dulu tidak apa-apa, kinerjanya bagus. Nah, sekarang kok tiba-tiba produktivitas berkurang? Loh, kok tiba-tiba sering kehilangan kliennya hilang, lost business nih, kliennya hilang, lari. Misalnya. Kemudian jadi lost time ini apa? Waktunya lama. Kemudian juga dulu dia ini pinter loh, kok sekarang gitu ya, gitu. Juga kayak harga diri turun. Nah ini biasanya orang-orang yang mungkin mengalami masalah tertentu. Sama juga seperti kalian. Saya nggak bisa ngasih contoh karyawan kalau kalian belum pernah kerja ya toh. Tapi karena ada mungkin kayak teman kalian gitu ya, tiba-tiba dulu tuh cantik, rapi, kok tiba-tiba kayak gini ya. Jangan-jangan gitu. Ada yang dulu rajin ngerjain, sekarang nggak pernah muncul di WA nah hal-hal seperti itu adalah first alarm bahwa kemungkinan ada persoalan pribadi atau persoalan yang lain yang mempengaruhi kinerja karyawan. Ketika kerja di HRD dulu selalu kelihatan misalnya. Selalu kelihatan kayak misalkan ada masalah keluarga. Kemudian dikejar-kejar debt collector. Ada tuh. Kalau sekarang mungkin ada yang dikejar pinjol. Mahasiswa itu ada yang dikejar pinjol. Apa sih mahasiswa ini kan cuma belajar aja ya, enggak usah pinjem-pinjem ojek, tiba-tiba ngilang kayak gitu. Kadang-kadang nah ini demikian juga terjadi pada karyawan. Kalau ada perubahan tertentu, nah ini kadang-kadang HRD atau manajernya, supervisornya itu harus mulai sini, yuk ngobrol, ada apa? Kok kamu kok gini. Nah ini mulailah konseling. Sudah lama ya kita nggak ngobrol. Ya sekalian belajar kan tentang konseling gitu ya. Nanti mungkin ya, saya nggak tahu. Kalian semester 2 ya kan? Aku nggak ngerti deh. Kalian ini semester berapa? 3, 2, 1, 0. Lah kok kayak hitung mundur. Jadi nanti kalian mungkin akan diajarin tentang konseling yang baik. Itu semua sama, hampir sama di semua tempat. Itu selalu harus ada
komunikasi yang terbuka, yang langsung dan jujur. Kemudian seorang konselor itu harus dengerin dengan baik. Nggak boleh ngejudge. Ya. Dengan baik didengerin dulu. Semua itu orang punya persoalan masing-masing. Kemudian menggali. Kalau orangnya itu kadang-kadang ditanya susah. Jadi di ini nggak masalah. Di rumah ada masalah. Seorang konselor yang baik itu bisa melihat perubahan. Kalau kita tanya ini terus kemudian ada perubahan raut muka, ekspresi. Nah, di situ mungkin masalahnya. Nanti kalian akan diajari untuk lebih bagaimana konseling yang bagus. Nah, konseling yang ada di PIO, psikologi industri, itu ada banyak ya. Ada yang mengenai disiplinary, artinya kita perlu mengkonseling orang-orang yang melakukan pelanggaran. Pelanggaran peraturan ini bisa peraturan perusahaan. Tapi juga bisa pelanggaran norma atau pelanggaran pidana, pelanggaran perdata, Pak ngerti ya? Jadi banyak. Bisa juga konseling tentang bagaimana bekerja dengan tim. Ya, orangnya pintar, tapi dia nggak suka kerja bareng, lo ya nggak bisa. Ya toh, harus bekerja dengan banyak orang. Mengkonseling para pekerja yang kinerjanya tidak maksimal, marginal performers. Ya, artinya dia kenapa ya kok ada orang yang seperti itu? Nggak pernah kerja tuntas, nggak pernah kerjanya bagus, selalu hilang kalau dicari bosnya misalkan kayak gitu. Ada juga yang sikap, masalah sikap. Mungkin orangnya bisa bekerja, mau bekerja, tapi dia punya sikap yang agak toksik entah kepada orang lain atau pada perusahaan. Nah ini juga kadang-kadang harus dikonseling. Kenapa? Dia apa yang nggak puas? Kenapa kok dia ngomel melulu, menghasut teman dan lain sebagainya. Kayak gitu. Nah, tujuan dari konseling itu memang tergantung tadi ya bentuk macamnya konselingnya, akan tetapi harus ada tujuan yang sama. Yang satu, harus membuat karyawan itu sadar apa yang salah, apa yang perlu dirubah, dan dibantu melihat akar masalahnya. Jangan sampai hanya permukaannya aja yang berubah, tapi masalahnya tidak terdeteksi, kayak gitu. Dan juga harus di follow up, karena kita harus melihat tindakan nyata dari orang yang ingin kita rubah kinerjanya. Nah, kadang-kadang seorang konselor dimanapun, tidak cuma di perusahaan, itu kadang-kadang karena males berantem, konflik dengan orang, ya wes kalau gitu, tidak apa-apa, itu nggak masalah. Loh, masalah. Untuk perusahaan itu masalah kalau seseorang itu tidak memiliki kinerja yang bagus. Kemudian juga kadang-kadang karena kita manusia juga ya, konselor tidak bisa menyampaikan pesannya dengan baik. Yang diterima mungkin cuma 50% kayak gitu. Nah ini kadang-kadang orang nggak ngerti, karena kita mau misalkan mau menghaluskan kritik, itu jadinya orang nggak ngerti kalau dikritik. Nah itu enggak boleh, kadang-kadang kita ya juga meskipun dengan guyon tapi tetap harus tes gitu, ngasih tahu. Juga kadang-kadang karena tidak jelas maunya, tidak jelas sebetulnya orang kadang-kadang ngirim ke HRD itu untuk konseling, pokoknya tak kirim orang ini ke ini ya, loh masalahnya apa? Nah kadang-kadang juga kadang-kadang seorang HRD yang melakukan konseling itu mungkin pekerjaannya udah banyak. Itu yang dulu saya alami, mengkonsel orang itu sebetulnya kadang-kadang konseling yang di HRD yang itu biasanya ada orang datang terus saya
aku mau ngobrol sesuatu deh sama kamu. Itu aja udah konseling. Ya. Aku mau nanya-nanya boleh nggak? Kayak gitu, kadang-kadang itu juga sudah konseling. Dan kita membantu pengembangan orang untuk memperbaiki kinerjanya. Jadi cuma dengan kata-kata seperti itu aja, kadang-kadang seorang HRD harus tahu betul apa yang harus dilakukan. Orang itu nggak ya ada aja sih orang-orang yang misalnya ke HRD kayak gitu itu dengan ya pokoknya pengen ngobrol. Tapi ada juga yang bermasalah sangat berat. Dan biasanya malah orang-orang yang bermasalah berat ini yang agak enggan untuk ngomongin masalahnya. Nah, itu kita makanya harus tahu dari kinerjanya turun, dari gerak-geriknya yang ini, nah kayak gitu. Ya. Nah, kalau mentoring ini ada orang yang senior ditunjuk untuk menjadi mentor dari seseorang yang memang diproyeksikan menjadi entah itu apa ya, entah itu manajer, jadi posisi tinggi. Jadi dia menjadi mentor bagi orang yang akan menggantikan dia, misalnya kayak gitu. Ya, jadi posisi-posisi kunci tinggi strategis manajemen. Mentoring beda dengan coaching. Kalau coaching itu hampir semua orang bisa di coaching, tapi kalau mentoring ini orang-orang yang terpilih. Karena tugasnya itu memang lebih banyak dan juga lebih ini ya, lebih spesifik mentoring itu. Dia harus bisa mempercepat proses belajar seseorang untuk menjadi manajer. Dia juga harus internalisasi corporate values dan culture pada orang ini, ya. Kemudian juga bisa meningkatkan komunikasi dan ini tim. Kalau orang baru gitu yang di mentor, ini loh tim ini itu orangnya kayak gini. Ya. Kemudian juga mereka ini sinerginya gimana, dinamikanya gimana. Nah itu termasuk tugas dari seorang mentor. Jadi orang yang mentoring itu punya tugas untuk menghasilkan penerus manajemen perusahaan itu dan mempersiapkan mereka untuk menjadi para manajer yang bagus. Tentu saja tidak semua orang itu perlu dimentor. Tapi biasanya yang orang-orang yang sudah punya track record bagus banget, memang pintar dan punya inisiatif ditunjukkan di pekerjaannya, entah di pekerjaannya di perusahaan itu atau di perusahaan lain kayak gitu ya. Kemudian betul-betul fokus pada pencapaian hasil. Dia tidak cuma konsentrasi pada proses, tapi mereka adalah orang-orang yang menikmati untuk di challenge seperti itu. Dan dengan tanggung jawab yang lebih besar dan lebih berat, ya. Jadi mereka ini adalah memang ya terpilih gitu aja. Nah, biasanya orang-orang yang sudah diproyeksikan untuk karir yang advancement yang bagus. Nah, seorang mentor yang bagus itu jelas harus punya interpersonal skills yang bagus. Dia tahu bagaimana menghadapi orang yang dimentorinya. Punya kontak yang bagus sehingga dengan orang banyak, ya. Sehingga dia bisa ngasih contoh bagaimana networking yang bagus dan pengaruhnya di perusahaan itu bagus. Bisa mengakui kehebatan atau accomplishment dari orang yang mungkin akan menggantikan dia atau menjadi manajer. Karena ini sebetulnya sulit, tidak semudah seperti yang tertulis di sini. Kadang-kadang ada orang-orang yang bagus malah kalau sama anak muda itu merasa tersaingi gitu kan. Bisa aja seperti kayak gitu. Dan juga kadang-kadang juga ada resiko ketika kita mementor orang.
Resikonya apa? Mementor orang itu. Bisa aja dia orang ini ternyata enggak cocok sama dia, ya kan? Atau tidak tidak menolak gayanya dia, itu biasa sudah. Tetapi yang jelas dia harus tetap mau untuk membantu agar tidak cuma memajukan orang ini, tapi juga memajukan organisasi secara keseluruhan. Coba aku kuliah, Bu. Nah, sekarang yang namanya mentoring itu juga kadang-kadang sudah tidak dilakukan pertemuan langsung. Kadang-kadang sekarang multinational company misalkan, dia harus punya mentornya di negara apa, dia mentinya di mana gitu. Nah, karena itu mereka sekarang melakukan mentoring secara elektronik dan ini sudah sangat mungkin gitu ya, apalagi sudah ada Zoom, sudah ada Google Meet dan lain sebagainya. Nah, itu yang menjadi beberapa cara untuk melakukan performance management ya. Nah, sekarang ada pertanyaan. Ini siapa ya si Rima Suryani ini jam segini kok baru